Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penentuan kegiatan ekonomi mengenai pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aras Bayu Sgoro dan dua teman saya, Igo Aldafa Putra dan Ika Apriani. Pandangan ahli ekonomi klasik. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Maka di dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan perkataan lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Hal tersebut berdasarkan Jean-Baptiste 1767-1832, seorang ahli ekonomi klasik bangsa Prancis. Ia mengatakan penawaran menciptakan sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ika. Penentuan suku bunga. Suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan juga pada tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perubahan. Perubahan ini akan berlangsung sebelum kesamaan ini di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dan investasi tercapai. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Para ahli ekonomi meyakini bahwa apabila terjadinya pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Para pengangguran pun akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Keadaan ini menimbulkan kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah. Maka, para ahli ekonomi menganalisis ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa satu, para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum. Dua, keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi fisik marginal. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Para ahli ekonomi klasik berpendapat perekonomian akan beroperasi pada kesanggupannya yang paling maksimum, yaitu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung kepada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi negara akan ditentukan oleh 1. Jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. 2. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. 3. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. 4. Tingkat teknologi yang digunakan. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi atau pendapatan nasional dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan seperti berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Igu. Ya, selanjutnya kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi. Dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang berada dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan antara Keynes dan klasik bersumber pada persoalan berikut. Yang pertama, faktor-faktor menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan tingkat bunga dalam perekonomian. Yang kedua, sifat-sifat yang berkaitan antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Selanjutnya, penentuan tabungan dan investasi menurut Keynes.
Yang pertama, penentu tabungan. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Hal tersebut terutama tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Yang kedua, penentu investasi. Di samping suku bunga, faktor lain menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, permintaan agregat. Analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Penentuan perbelanjaan agregat. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga dalam perekonomian tergantung kepada pendapat yang diterima oleh mereka. Makin besar pendapat mereka, makin besar pula pengeluaran konsumsi mereka. Sifat penting lainnya dari konsumsi rumah tangga adalah hanya sebagian saja dari pendapat yang mereka terima yang akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Yang kedua, investasi. Investasi atau penanaman modal oleh para pengusaha terutama ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, efisiensi marginal modal dan suku bunga. Efisiensi marginal modal menggambarkan tingkat pengembalian modal yang akan diperoleh dari kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan dalam perekonomian. Maka, dalam suatu perekonomian, besarnya jumlah investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha tergantung kepada nilai penanaman modal yang tingkat pengembalian modalnya lebih besar dari suku bunga. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Sebagaimana pemerintah bukan saja berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian, tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian. Di satu pihak, kegiatan pemerintah melalui pemungutan pajak akan mengurangi perbelanjaan agregat. Akan tetapi, pajak tersebut akan dibelanjakan lagi oleh pemerintah dan langkah tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat. Kerap kali pemerintah membelanjakan dana yang melebihi penerimaan pajak. Langkah seperti ini akan meningkatkan keseluruhan pembelanjaan agregat. Yang keempat, ekspor ke pasaran dunia. Para ahli ekonomi telah menunjukkan berbagai kebaikan dari hubungan ekonomi dengan luar negeri, terutama kegiatan mengekspor dan mengimpor. Ahli ekonomi klasik telah lama menunjukkan bahwa ekspor dapat memperluas pasar. Contoh, sumbangan ekspor karet dan minyak mentah kepada ekonomi Indonesia. Dan memungkinkan negara yang mengekspor memperoleh dana untuk mengimpor barang lain, termasuk barang modal yang akan mengembangkan perekonomian tersebut. Perkembangan analisis makroekonomi. Sejak penerbitan buku The General Theory, analisis makroekonomi semakin berkembang. Terdapat pemikiran-pemikiran baru yang mengkritik dan menyokong pandangan Keynes. Perkembangan analisis yang berhubungan dengan makroekonomi sesudah Keynesian adalah munculnya 4 pemikiran baru, yaitu 1.
golongan monetaris, 2. Golongan klasik baru, 3. Ekonomi segi penawaran, 4. Golongan Keynesian baru. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.